Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Program Studi Teknik Komputer, Angkatan 57, kelas A1. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan proyek akhir struktur data yang telah kami buat dengan judul Program Antrian BPJS Kesehatan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Zara Signun. Perkenalkan, nama saya Hamdi Padiah. Dan saya Muarif Fajri. Yang pertama, apa itu queue atau antrian? Queue atau antrian adalah struktur data linear yang mempresentasikan penyimpanan data secara mengantri. Penambahan queue hanya dapat dilakukan di satu titik, yaitu belakang, dan mengeluarkan data hanya dari satu titik, yaitu depan. Konsep dari queue ini menggunakan konsep layaknya FIFO yang merupakan kepanjangan dari first in first out. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini biasa dianalogikan sebagai sebuah antrian, di mana setiap orang yang datang terlebih dahulu, maka ialah yang akan dilayani terlebih dahulu. Ada apa saja di pemrograman kami? Yang pertama, ada pengenalan, berupa tulisan judul pemrograman, pesan, dan enter untuk selanjutnya. Yang kedua, masukkan jumlah antrian, atau menginputkan jumlah maksimal antrian BPJS Kesehatan pada hari tersebut. Yang ketiga, daftar menu. Berisikan menu-menu pemrograman berupa melihat data, menambah data, output antrian, dan keluar program. Metode init yaitu untuk inisialisasi di awal instalasi objek queue. Salah satunya untuk penentuan site. Selanjutnya itu ada dev menu yang akan menampilkan menu-menu yang ada pada program. Pada dev menu ini yaitu ada program populasi file dan daftar menu dan dari daftar menu ada yang berisikan yang pertama melihat daftar data antrian, yang kedua menambah data baru, yang ketiga antrian keluar, yang keempat keluar dari program. Ketika kita menginputkan, maka kita akan disuruh masukkan salah satu dari nomor tersebut. Seperti contoh, ketika kita memasukkan nomor 1, maka akan melihat daftar data antrian tersebut. Kemudian ada metode isEmpty yang yaitu mengecek status kekosongan queue. Bernilai true ketika current size bernilai 0. Kondisi selainnya akan false. Metode isFull yaitu mengecek status penuhnya queue. Bernilai true ketika current size bernilai sama dengan size. Kondisi selainnya akan false. Selanjutnya metode enqueue, masukkan data baru ke dalam queue, tentunya pada posisi di belakang. Metode dequeue yaitu mengeluarkan data terdepan dari queue. Di sini ada program yaitu devenqueue. Itu ketika kita print antrian dengan data dan nama dan nomor BPJS, maka akan keluar kata-kata telah ditambahkan ke antrian. Selanjutnya ada devdequeue. Ketika kita memprint antrian selanjutnya atas nama saudara, data keluar dengan nomor BPJS, selanjutnya akan keluar kata-kata dipersilakan duduk pada loket yang tersedia. Oke, selanjutnya yaitu kami menggunakan metode visualisasi queue. Jadi bisa dilihat sendiri di sini dev visualisasi queue yang telah kita buat. Kemudian di metode visualisasi queue ini berupa pemvisualisasian dari queue yang berisikan data yang kita inputkan dan jumlah maksimal antrian dalam bentuk visualisasi queue program. Kemudian selanjutnya yaitu ada pilih menu. Kemudian di dev pilih menu ini berisikan angka. Nah, jadi di sini ini
angka 1 itu untuk melihat data, kemudian angka 2 untuk menambah data, angka 3 untuk antrian selanjutnya, kemudian angka 4 ini untuk keluar program yang berisikan terima kasih telah menaati peraturan yang ada, semoga permasalahanmu dapat terselesaikan, hati-hati di jalan. Kemudian di sini ada else lainnya, print, mohon masukkan nomor sesuai daftar menu yang ada. Nah, jadi di sini kata-kata ini akan keluar jika kita menginputkan nomor selain nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada tampilan yang akan keluar pada menu lihat data, tambah data, dan antrian selanjutnya. Di sini bisa dilihat sendiri, dilihat data yaitu nanti akan keluar Anda berada pada menu menampilkan data. Kemudian di tambah data akan ada tulisan seperti ini. Kemudian di antrian selanjutnya ini akan mengeprint mohon maaf antrian kosong, tidak ada antrian di sini jika is empty, jika tidak ada data yang kita masukkan. Kemudian selanjutnya yaitu kita menggunakan if name. Jadi ini if name ini untuk menjalankan program jika sesuai dengan script yang seharusnya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan demo program yang telah kita buat. Oke. Kemudian ini program yang telah kita buat. Oke, jadi ini tadi sudah kita jelaskan pada PowerPoint yang tadi. Kemudian langsung kita execute. Oke. Oke, jadi jika kita execute akan keluar seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya yaitu ada tulisan antrian BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Kota Balinggung, dengan sedikit pesan yaitu jangan lupa siapkan data-data yang sekiranya akan diperlukan. Kemudian kita ketik enter untuk ke program selanjutnya. Kemudian di sini ada sebuah antrian dibuat dengan kapasitas 0. Kemudian di sini kita memasukkan jumlah antrian maksimal hari ini. Misalnya kita akan memasukkan jumlah antrian maksimal hari ini yaitu 12. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada daftar menu, ada 4. Kemudian di sini ada nomor menu yang dipilih. Yang pertama kita coba ketik nomor 1. Nah, jadi nomor 1 ini merupakan visualisasi queue untuk melihat daftar data antrian. Karena kita tadi memasukkan 12 maksimalnya, jadi di sini ada sampai 12. Nah, selanjutnya cara untuk menambahkan data baru dengan memasukkan angka 2. Situ enter. Nah, masukkan nama. Masukkan namanya kita bebas saja ya. Misalkan yang pertama namanya Bambang. Situ enter lagi. Masukkan nomor BPJS. Nomor BPJS pun kita ngasih juga ya. Misalkan 00 8832. Situ enter. Nah, muncul kata-kata seperti antrian dengan data Bambang dengan nomor 08832 telah ditambahkan ke antrian. Di situ kita buat lagi dengan masukkan angka 2 lagi. Enter. Nah, masukkan namanya, contohnya seperti Asep. Enter lagi dengan nomor BPJS-nya 004321. Situ enter. Nah, situ keluar perkataan yang tadi kita pertama.
Itu kita buat lagi yang terakhir. Buat contoh, itu kita masukkan angka 2 lagi, enter. Kita masukkan namanya, misalkan Ucup. Itu enter lagi. Nomor BPJS-nya 002283. Nah, itu enter lagi. Dan keluar seperti kalimat yang pertama. Langkah selanjutnya itu kita ketikkan nomor 3, habis itu enter. Maka keluar kata-kata antrian selanjutnya atas nama saudara Bambang dengan nomor BPJS 008832 dipersilakan duduk pada loket yang tersedia. Kenapa nama Bambang yang keluar dulu? Karena di sini bersifat FIFO, yaitu first in first out. Selanjutnya enter, ketikkan 3 lagi, enter. Nah, sini keluar kata-kata yaitu dengan atas nama saudara Asep dengan nomor BPJS 004321 dan sesuai dengan kata-kata tadi. Itu sesuai dengan urutan dengan data yang kita masukkan pada awal tadi. Karena saudara Asep ini datanya diberikan setelah nama Bambang tadi, maka ia dimasukkan datanya pada orang kedua. Selanjutnya ketik 3 lagi, enter. Nah, antrian selanjutnya atas nama saudara Ucup dengan nomor BPJS 002283 dipersilakan duduk pada loket yang tersedia. Jadi berurutan dari 1, 2, dan 3 itu sesuai dengan data yang kita masukkan di awal tadi. Selanjutnya kita ketik nomor 4, habis itu enter. Maka keluar kata-kata terima kasih telah menaati peraturan yang ada, semoga permasalahanmu dapat terselesaikan, hati-hati di jalan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.